Saya tadi bandingkan dengan Imam Asy-Syafi'i saja, bisa dibayangkan Pak, Imam Asy-Syafi'i itu ketika dalam perut kandungan ibunya kan ayahnya sudah meninggal. Jadi yang mendidik Imam Asy-Syafi'i adalah ibunya. Cuma ayahnya, jadi Bapak Ibu dulu kenapa anak-anaknya menjadi anak-anak yang luar biasa cerdas, pintar begitu? Karena orang tua dulu sudah nggak mikirin lagi dunia begitu. Silakan Bapak Ibu baca sejarah. Ketika punya anak yang ada dalam pikiran, bagaimana supaya anak saya menjadi ulama, orang cerdas, ulama begitu. Ternyata Imam Asy-Syafi'i ketika dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal. Ketika lahir kata ibunya, kamu kata bapak kamu harus jadi ulama. Dari Palestina pindah ibunya kemana? Ke Mekah. Pindah rumahnya. Imam Asy-Syafi'i belajar di Mekah sampai Bapak Ibu dalam riwayat saya baca di dalam terjemahnya Imam Asy-Syafi'i itu. Imam Asy-Syafi'i itu belajar di seluruh ulama di Mekah sampai ulama di Mekah menyebutkan kepada Imam Asy-Syafi'i, datang ke Imam Asy-Syafi'i diberikan ilmunya sampai habis. Imam Asy-Syafi'i, ilmu saya sudah habis. Silakan kamu cari lagi ke ulama yang lain begitu. Datang lagi ke ulama, belajar lagi. Karena dulu itu Pak yang namanya belajar tidak pindah-pindah. Diikuti terus ulama tersebut sampai ulama tersebut seperti tadi, udah habis ilmu saya, silahkan cari kepada yang lain, atau ulamanya meninggal baru pindah. Imam Abu Hanifah saja punya murid kan namanya Abu Yusuf itu. Dalam kisahnya Abu Yusuf itu orangnya pintar, cerdas, the best lah di pesantrennya itu. Kalau sekarang mungkin pesantren, murid Imam Abu Hanifah yang paling cerdas Abu Yusuf. Ternyata qadarullah Abu Yusuf sakit parah, repot. Imam Abu Hanifah menjenguk bersama murid-muridnya di jalan, dia sedih karena murid terbaiknya sakit repot, dan bilang kepada murid-muridnya, tadinya aku akan menjadikan Abu Yusuf sebagai penggantiku kelak ketika aku meninggal, tapi sayang Abu Yusuf sekarang sakit repot parah. Didengar sama murid-muridnya itu, oh berarti Abu Yusuf yang akan menggantikan Abu Hanifah, dia pantas menjadi guru. Saking sudah semuanya ilmunya dikuasai. Akhirnya Bapak Ibu, qadarullah Abu Yusuf sembuh lagi. Abu Yusuf sembuh lagi. Murid-murid yang tadi waktu sebelumnya itu nengok, bilang kepada Abu Yusuf, kata Imam Abu Hanifah, guru kita, kamu ini luar biasa, kamu sudah pantas menjadi seorang guru karena engkau akan dijadikan sebagai pengganti Abu Hanifah. Nah ini, kemudian Abu Yusuf ada godaan setan. Perasaan, wah kata Imam Abu Hanifah, apa yang dilakukan Abu Yusuf? Abu Yusuf Pak, di sini Abu Hanifah membuka halakoh di masjid tersebut, di pojok Abu Yusuf membuka halakoh. Zaman Abu Hanifah banyak yang buka halakoh ulama-ulama tersebut, tapi beda masjid. Ini Abu Yusuf buka halakoh, di sana ada halakohnya Abu Hanifah. Kira-kira gimana Pak perasaan kita kalau kita jadi Abu Hanifah? Abu Hanifah lagi menyampaikan ilmu, nanya, itu halakoh siapa di pojok sana? Muridmu, wahai Abu Hanifah, Abu Yusuf. Oh, sudah berani katanya Abu Yusuf buka halakoh. Enggak gitu. Akhirnya Abu Hanifah menguji Abu Yusuf. Dicarilah murid yang mungkin pengetahuan tentang agamanya masih kurang. Ya kalau istilahnya Adidas lah, IQ-nya di bawah dasar begitu. Dicari dulu murid yang kurang lah pemahaman terhadap agama. Kamu kesini kata Imam Abu Hanifah. Sekarang ikuti apa yang saya sampaikan. Kamu sekarang berangkat ke halakoh Abu Yusuf. Nanti ketika beres Abu Yusuf menyampaikan ilmu, nanti biasanya selalu ada tanya jawab. Kamu tanyakan satu persoalan. Apa yang ditanyakan? Bagaimana jika ada yang mau menjahit baju, datang ke tukang jahit. Kemudian dia balik lagi ke rumahnya. Setelah waktu yang ditentukan, dia balik lagi mau mengambil baju yang sudah dijahit tersebut. Ketika sampai ke tukang jahit, ternyata tukang jahitnya menyebutkan, saya tidak pernah menjahit baju milik kamu. Maka tanyakan kepada Abu Yusuf, siapa yang salah? Baik katanya itu. Murid yang yang belum paham itu berangkat. Sebentar kata Abu Hanifah. Nanti kalau Abu Yusuf menjawab yang salah tukang jahit, maka kamu bilang jawabannya salah. Ya baik. Dan jika Abu Yusuf menyebutkan yang salah yang menjahit, maka kamu bilang juga jawabannya juga salah, begitu. Udah aja kamu begitu, iya, ngikutin apa yang disampaikan oleh Abu Yusuf gitu kan. Dia tidak tahu ilmu tentang seperti itu. Akhirnya dia ikut halakoh di pojok bersama Abu Yusuf. Setelah Abu Yusuf beres, silahkan ada yang mau nanya, itu paling dulu nanya.
Ternyata ketika ditanyakan hal seperti itu, ternyata benar Abu Yusuf menyebutkan, yang salah katanya tukang jahit. Kenapa dia tidak mengakui? Jawaban Anda salah, katanya begitu. Oh kalau begitu yang salah katanya yang menjahit, katanya. Dia salah masuk mungkin katanya. Jawaban juga Anda salah. Akhirnya bingung Pak Abu Yusuf. Wah, ini di hadapan murid-murid Pak, ini dipermalukan. Akhirnya kamu datang ke sini disuruh sama siapa? Aku di sini disuruh sama guru saya Imam Abu Hanifah. Baru sadar dia. Oh iya Abu Hanifah, bubar. Langsung Abu Yusuf datang ke halamannya Abu Hanifah, duduk Pak. Abu Hanifah lagi menjelaskan ilmu. Setelah beres menjelaskan ilmu, ada sesi tanya jawab seperti biasa. Kemudian siapa yang mau bertanya? Abu Yusuf paling dulu ngacung, tapi oleh Abu Hanifah tidak dihiraukan. Ada lagi yang mau bertanya? Sini, ayo tanya. Gini. Ada lagi yang bertanya? Abu Yusuf ngacung lagi, dihiraukan lagi. Ayo tanya, jawab lagi gitu. Dikacangin gitu. Siapa lagi yang mau nanya? Sampai akhirnya tidak ada lagi yang ngacung, tinggal Abu Yusuf. Ketika Abu Yusuf ngacung begini, akhirnya Abu Hanifah bertanya, ada apa Abu Yusuf? Kamu mau menanyakan tentang kisah tukang jahit? Gitu digituin sama Abu Hanifah. Kamu mau nanyain tentang kisah tukang jahit? Iya saya, katanya gimana tentang hal yang seperti itu, kalau kejadian seperti itu. Makanya kamu jangan asal jawab, ini salah, ini benar, ini salah. Kita harus meneliti dulu. Akhirnya Imam Abu Hanifah menyampaikan, dari kasus seperti itu kemudian membuat ada 10 fatwa. Kalau begini hukumnya. Kalau begini hukumnya. Kalau begini, kata Abu Yusuf, mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak berani menjadi guru lagi. Akhirnya terus sampai Imam Abu Hanifah meninggal, baru Abu Yusuf berani menjadi guru. Jadi dulu Pak, itu tidak langsung gitu, pindah-pindah. Kalau sekarang kan banyak sekolah SD saja sudah pindah-pindah ya Pak. Apalagi pesantren, gak betah di sini, pindah ke sini. Dulu enggak. Terus fokus, makanya menyekolahkan anak itu Pak dulu nggak melihat kurikulum, nggak melihat bangunan, nggak melihat iuran, nggak melihat biaya, tapi yang dilihat siapa yang mengajarnya. Itu dulu. Nah Imam Asy-Syafi'i Pak, itu di Mekah sampai gurunya, sudah habis ilmu saya, silahkan kamu berangkat, pergi ke ulama yang lain. Yang akhirnya seluruh ulama di Mekah sudah memberikan ilmu semuanya kepada Imam Abu Hanifah. Makanya Imam Abu Hanifah Imam Asy-Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Belajar sampai umur 10 tahun di Mekah. Sudah habis ulama di Mekah. Akhirnya kata ulama di Mekah, kalau kamu ingin belajar lagi ilmu, belajarlah ke ulama yang namanya Malik bin Anas. Di sana ada ulama di Madinah namanya Malik bin Anas. Dan dia yang menyusun kitab Al-Muwatta. Diberikanlah kitab Al-Muwatta kepada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berangkat dari Mekah ke Madinah untuk bertemu dengan Imam Malik, mau belajar. Umur 10 tahun berangkat. Perjalanan dari Mekah ke Madinah, Pak. Dulu itu belum ada mobil, Pak, dulu itu. Boro-boro mobil, motor juga belum ada. Baru ada kendaraan bermodal. Unta gitu kan, kuda begitu. Jalan sekitar 7 hari, Pak. Membaca kitab Al-Muwatta sampai di Madinah ketemu dengan Imam Malik. Syekh, aku kesini mau belajar. Tahu apa kamu? Yang pertama, Imam Malik itu diantaranya memberikan wasiat ittaqillah. Kalau kamu mau mencari ilmu, dasari takwa kepada Allah, bahwa ini ibadah. Begitu. Kemudian Imam Malik bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i, tahu dari mana kamu tentang saya? Engkau adalah ulama yang telah menyusun kitab Al-Muwatta. Tahu dari mana kamu tentang kitab Al-Muwatta? Saya barusan ketika sampai di Madinah, saya hafal seluruh kitab Al-Muwatta. 7 hari perjalanan dari Mekah ke Madinah, dibaca, dihafal kitab Al-Muwatta. Jumlahnya 5.000 hadis lebih dihafal. 7 hari hafal kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i. Makanya luar biasa. Umur 15 tahun Imam Asy-Syafi'i sudah diperbolehkan ngajar sama Imam Malik, membantu ngajar. Ngajar begitu. Jadi ini menunjukkan Imam Asy-Syafi'i orangnya cerdas, pintar. Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik itu adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i. Makanya sekarang menjadi madhab ya, madhab Malik dan madhab Syafi'i. Karena memang di dalam fikihnya ada perbedaan. Tapi Pak, dulu mah para ulama berbeda pendapat bukan menjadi perselisihan dan pertengkaran. Imam Malik saja dengan Imam Asy-Syafi'i di dalam urusan rezeki kan berbeda pendapat. Ya kan? Tentang hadis Rasul itu, bahwa burung saja sudah diberikan rezeki oleh Allah. Dia berangkat dalam kondisi lapar, pulang ke sarangnya dalam kondisi kenyang. Nah, tentang hadis itu Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i beda pendapat. Makanya madhab menjadi beda madhab. Kata Imam Malik, lakukan apa yang sudah menjadi tugas kita. Selanjutnya rezeki Allah yang mengatur. Jadi Bapak Ibu, rezeki kata Imam Malik, kita diam di rumah rezeki bisa datang. Kata Imam Asy-Syafi'i nggak bisa katanya. Rezeki itu burung saja, kata Rasul, harus berangkat katanya dari sarangnya baru dapat makanan. Bahkan Ibrahim bin Adhan, seorang tabi'in Pak,
Dia saking ingin mendapatkan rezeki, dagang Pak, dagang kali itu, dagang ke sini, dagang ke sini. Tiba-tiba dalam perjalanan dengan kafilahnya mau dagang, tiba-tiba dia menemukan dengan rombongannya tersebut ada burung, sayapnya sudah patah. Ibrahim bin Adham langsung memberhentikan semua kafilah. Berhenti dulu katanya. Saya memperhatikan ini burung yang sudah tidak bisa terbang. Apakah dia akan hidup atau mati? Apakah Allah akan memberikan rezeki atau tidak? Gitu. Kafilah nunggu di sana memperhatikan burung. Tiba-tiba setelah lama menunggu, datang seekor burung membawa makanan di mulutnya, kemudian diberikan ke sana. Setelah melihat kasus tersebut, kata Ibrahim bin Adham, aku berhenti dagang. Aku sekarang mau di rumah saja, ngajar saja. Itu Ibrahim bin Adham. Imam Malik begitu Pak dengan Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Malik, kita di sini saja. Kita di rumah, yang penting kita melaksanakan tugas kita sebagai apa? Kita kerja sebagai petani, laksanakan tugas kita. Yang mengatur rezeki Allah. Kita tugas kita mengajar, ngajar. Kita tugas sebagai apa? Laksanakan. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Kata Imam Malik begitu. Kata Imam Asy-Syafi'i, enggak, harus usaha katanya keluar. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i membuktikan bahwa rezeki itu harus dicari. Imam Asy-Syafi'i keluar. Ternyata benar, dia mencari pekerjaan. Ternyata ada yang sedang panen anggur, ya kan? Lagi panen anggur, Imam Asy-Syafi'i ikut membantu memanen anggur, dipanen itu anggurnya oleh Imam Asy-Syafi'i ya. Setelah itu kemudian beres di memanen anggur, Imam Asy-Syafi'i dapat upah. Benar kan? Kata dia, tuh kan pendapat saya yang benar. Rizki itu harus dicari, harus ada usaha keluar. Buktinya saya keluar kerja dapat ini upah. Sekarang saya membuktikan ke guru saya Imam Malik sambil memberikan hadiah ini anggur kepada guru saya, bahwa ternyata pendapat saya yang benar. Pulang ke Imam Malik. Sore-sore datang ke Imam Malik, nih saya mendapatkan anggur, aku berikan kepada kamu, dan saya membuktikan kepada Anda bahwa pendapat saya yang benar. Rezeki itu harus dicari. Buktinya ini, saya cari keluar kerja dapat anggur ke sini. Imam Malik mengucapkan terima kasih atas hadiahmu dan tersenyum kemudian memakan anggur tersebut. Saya dari pagi sampai sore ini gak kemana-mana. Dan tadi siang saya berpikir, ya Allah, saya ingin sekali makan anggur. Kamu datang ke sini. Jadi pendapat saya juga benar kan? Imam Asy-Syafi'i langsung ketawa dua-duanya. Wah, berpelukan Pak. Beda pendapat. Di kita beda pendapat. Wah, bertengkarnya luar biasa. Dulu Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i malah tersenyum Pak. Pendapat saya benar kan? Gitu. Jadi Bapak Ibu memilih pendapat siapa tuh? Madhabnya. Jadi Imam Asy-Syafi'i tetap harus dicari Imam Malik. Kita laksanakan tugas kita, rezeki akan datang. Nah, Bapak Ibu, ketika ulama pada zaman dahulu sangat luar biasa, sampai Imam Malik seperti itu, Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu adalah gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah gurunya Imam Al-Bukhari.